Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Saudara-saudari, lawan Yesus menyebut Yesus sebagai iblis. Entah karena ketidaktahuan atau kekerasan hatilah yang menghalangi mereka untuk melihat kebaikan Tuhan kita. Perlawanan terhadap Tuhan berlangsung hingga saat ini. Yesus memperingatkan para pengikutnya bahwa mereka akan dicaci maki sama seperti dirinya yang dicela. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika gereja dicap konservatif karena membela budaya pro kehidupan. Penganiayaan menguji keaslian iman kita. Jika kita tidak pernah menghadapi tantangan apapun, kita mungkin tidak menjalankan iman kita dengan cukup baik. Saudara-saudari, tidak ada yang disembunyikan yang tidak akan terungkap. Di sini Tuhan kita meyakinkan kita bahwa semuanya akan terungkap pada waktunya. Kebohongan dan kekeliruan bergerak dengan kecepatan cahaya berkat adanya internet. Kebenaran tampaknya berjalan jauh lebih lambat. Namun, cepat atau lambat kebohongan akan terungkap karena waktunya akan tiba. Dan Santo Paulus memperingatkan dalam suratnya kepada jemaat di Timotius, 2 Timotius bab 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kebenaran Yesus haruslah berakar di dalam diri kita jika kita ingin bersukacita. Saat-saat paling tidak bahagia dalam hidup terjadi ketika kita menyimpang dari jalan Yesus. Kejahatan mana yang paling perlu disingkirkan dalam hidup kita?
Saudara-saudari, jika kita menyangkal Yesus, Dia akan menyangkal kita pada hari penghakiman. Berkali-kali godaan muncul untuk melemahkan iman kita, untuk membungkam diri kita dalam menghadapi kejahatan. Kita tetap bungkam ketika seorang kerabat meninggalkan iman demi pacarnya. Kita tidak mengatakan apa-apa ketika seorang Katolik dengan tegas membela aborsi atau kontrasepsi. Atau kita sebagai orang tua gagal untuk campur tangan ketika seorang anak menghabiskan waktu berjam-jam sendirian di internet. Semua keheningan dan kelambanan ini kita sebut sebagai toleransi. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada para muridnya untuk pergilah, bersabarlah terhadap segala sesuatu. Sebaliknya, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita tetap diam tentang sesuatu ketika kita seharusnya berbicara? Saudara-saudari, semoga demi iman kita siap menghadapi penganiayaan baik besar maupun kecil. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.